Jumpa lagi dengan saya, nama saya Imam Hanafi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tip and trik jualan offline. Mungkin Anda seorang pengusaha baru yang Anda punya produk yang menuntut Anda harus belajar jualan offline, atau Anda seorang yang punya pekerjaan di mana pekerjaan Anda itu menuntut Anda untuk belajar jualan offline. Pada dasarnya ada dua jenis penjualan. Yang pertama adalah penjualan offline, yang kedua adalah jualan online. Namun pada kesempatan kali ini saya akan hanya fokus membahas tentang jualan offline. Apa itu penjualan offline? Penjualan offline adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana ada pembeli dan ada penjual, yang mana nantinya ada uang, ada barang. Apa keuntungannya ketika kita melakukan penjualan offline? Kita bisa berkomunikasi secara langsung, kita bisa menjelaskan manfaat-manfaat produk yang kita punya, kita bisa closing secara langsung, dan kita bisa dapat keuntungannya secara langsung. Ada 3 hal penting yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan penjualan offline. Yang pertama, kenapa harus jualan offline? Lebih tepatnya, apa tujuan Anda melakukan jualan offline? Tujuan pertama, membantu orang yang butuh terhadap produk yang Anda punya. Kenapa? Karena pasti dari produk yang kita punya pasti ada nilai-nilai atau manfaatnya terhadap customer yang nantinya akan membeli produk tersebut. Jadi tujuannya adalah ingin membantu orang lain. Yang kedua, kenapa? Karena semakin kita sering ketemu dengan orang, pastinya nanti akan menambah daftar-daftar pelanggan yang nantinya akan memakai produk yang Anda punya. Yang selanjutnya adalah mempunyai penjualan berapapun yang Anda targetkan penjualan Anda. Ketika Anda terus berjalan menawarkan produk Anda, nantinya Anda setiap hari akan punya penjualan, yang mana penjualan tersebut Anda bisa jadikan target Anda, atau bisa jadikan tujuan Anda mau punya penjualan berapa setiap harinya. Yang selanjutnya adalah mendapatkan selisih harga atau untung. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwasanya ketika kita mau melakukan sebuah usaha atau melakukan sebuah penjualan, yang selanjutnya adalah atau selisih harga yang dicari. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjadi hasil dari lakukan. Nah, langkah yang kedua adalah bagaimana cara jualan offline. Yang pertama adalah harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena percaya diri adalah ujung tombak. Semangat itu adalah menular. Percaya diri, semangat itu menular. Apa yang jadi semangat kita, orang negatif pun, orang yang masih ragu-ragu sekalipun, kalau kita percaya diri, udah percaya dengan produk yang kita punya karena rasa berpenampilan rapi. Kenapa harus berpenampilan rapi? Penampilan adalah komunikasi utama yang diterima langsung oleh customer, sehingga ketika orang pertama kali udah menerima, mereka akan juga mau mendengarkan apa yang mau kita jelaskan terhadap produk yang kita punya. Periang. Kenapa harus periang? Karena pasti di perjalanan ketika kita menawarkan produk, pasti ada yang menerima dan pasti ada yang juga menolak. Dan apapun itu kondisinya, kita harus tetap tersenyum. Kenapa? Karena ingat lagi pada tujuannya, apapun yang terjadi, kita harus tetap tersenyum. Kenapa? Karena banyak orang yang akan terus kita temui nantinya, sehingga kita harus punya sikap tersebut. Yang kedua, tentukan target calon orang yang mau Anda temui. Kenapa harus ditentukan? Supaya Anda punya tujuan, Anda mau kemana, Anda mau ketemu siapa. Ya. Yang ketiga adalah membawa produk yang mau Anda jual. Kenapa harus bawa produk? Ya, tujuannya supaya Anda bisa nunjukin bahwasanya ini adalah produknya, manfaatnya apa, kegunaannya buat apa, cara minumnya seperti apa, dan harganya berapa, dan orang bisa langsung beli di hari itu juga. Kemudian yang keempat adalah membawa alat bantu yang mendukung untuk menjual produk Anda. Ya, apalagi bagi Anda yang baru pertama kali melakukan penjualan, yang mana Anda secara penjelasan atau pengertian Anda masih belum begitu paham, Anda tinggal gunakan alat bantu yang Anda punya dan Anda perlu bawa. Tujuannya apa? Tujuan untuk mempermudah Anda menjelaskan ke calon customer Anda melalui alat bantu tersebut. Yang kelima adalah kuasai minimal 3-4 manfaat produk beserta testimoninya. Jadi Anda perlu kuasai, Anda perlu tahu bahan-bahan dasarnya apa, kemudian fungsinya apa, kemudian testimoninya seperti apa, sehingga nanti bisa cerita, bisa memberikan fakta-fakta terhadap pelanggan-pelanggan yang masih bertanya-tanya atau masih ragu terhadap produk yang Anda punya. Yang keenam, jadi perkenalkan diri Anda ke calon pelanggan bahwa Anda berasal dari perusahaan mana atau farmasi mana untuk melakukan penyuluhan apa. Jadi apa tujuan Anda untuk ketemu orang tersebut. Yang ketujuh adalah meminta atau tukeran kontak WA dan referensi daftar teman yang butuh terhadap produk yang
Anda punya. Ya, demikian itu adalah cara-cara bagaimana untuk melakukan jualan offline. Terus yang ketiga adalah batasan waktu jualan offline. Maksudnya adalah dalam setiap hari Anda mau jalankan atau mau jualan offline berapa jam dalam setiap harinya. Apakah itu 2 jam atau 3 jam, Anda bisa tentukan sendiri mau berapa jam. Adalah lakukan dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika Anda sudah menentukan berapa jumlah jamnya dalam setiap hari, kemudian kalau Anda masih belum puas dengan penjualan Anda dengan 2 jam tersebut, Anda tinggal lakukan aja dengan jumlah yang banyak dan dengan jumlah orang yang ditemui lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah jumlah daftar kontak yang peroleh setiap ketemu calon customer. Jadi ketika Anda mau melakukan penjualan, yang perlu Anda perhatikan bukan hanya sekedar orang yang Anda temui, tapi Anda juga minta referensi atau minta kontak produk terhadap produk yang Anda punya. Ya, sehingga Anda nanti bisa punya kontak-kontak yang mana nanti itu bisa dibuat database konsumen yang mana nanti Anda bisa buat janji atau bisa di lain waktu sehingga Anda tidak kehabisan orang yang mau Anda temui. Yang keempat, lakukan secara komitmen. Maksudnya adalah secara rutin ya, dengan kondisi apapun, dengan situasi seperti apapun Anda terus lakukan. Setiap hari mungkin 2-3 jam Anda lakukan terus-menerus setiap hari dan Anda lakukan juga konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena kalau Anda sudah melakukan secara komitmen ya dan juga konsisten, itu akan sangat luar biasa hasilnya. Kenapa? Karena sudah banyak sekali yang sudah praktek cara ini dan sudah membuktikan bahwasanya mungkin pertama-tama Anda akan bingung bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara pertama kali ketemu orang, kemudian Anda mungkin cara negosiasinya seperti apa. Mungkin Anda kebingungan di pertama kali, mungkin 1 minggu, 2 minggu Anda masih bingung. Tapi ketika udah sebulan, Anda sudah 2 bulan, Anda lakukan secara komitmen dan konsisten, pastinya nanti Anda akan sudah bicara untung terus. Kenapa? Karena suatu keahlian yang dilakukan secara berturut-turut, dilakukan terus-menerus, itu akan sangat luar biasa hasilnya. Ya, selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sejahtera.